Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan manajemen pangan halal. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Pada hari ini saya akan membahas tentang manajemen laboratorium pangan halal. Jadi laboratorium pangan halal ini adalah suatu laboratorium yang dikhususkan untuk menganalisis produk-produk yang terkait dalam proses sertifikasi halal. Produk-produk yang dimaksud ya biasanya produk yang kategorinya kritis, misalnya yang memerlukan uji laboratorium itu produk turunan hewani. Pastikan bahwa semua bahan itu tidak mengandung unsur yang haram, misalnya tidak mengandung bahan dari babi. Nah, untuk memastikannya, maka bisa ditelusuri melalui pengujian laboratorium. Namun sebelumnya, kita perlu mengetahui dulu bagaimana sih kita mengelola laboratorium pangan halal ini. Ya, baik. Seberapa penting kita melakukan analisis kehalalan suatu produk? Ya, pentingnya kita menganalisis kehalalan itu menjadi hal yang sangat krusial, terutama bagi negara Indonesia yang sekarang itu menjadi pusat perdagangan yang bukan pusat perdagangan sebetulnya ya menjadi pasar potensial bagi berbagai produk yang masuk dari luar negeri ataupun produk lokal, di mana sekarang kita bisa lihat dan bisa temukan di berbagai tempat ya, di setiap daerah, terutama di kota-kota besar, banyak sekali produk-produk pangan yang statusnya itu mungkin ada yang sudah tersertifikasi, ada yang belum gitu ya. Dan ini menjadi isu sensitif bagi konsumen muslim. Ya, contohnya sekarang kan lagi marak tuh ya makanan-makanan yang berbau Korea gitu ya kan, yang apa sih contoh-contohnya ya? Saya tidak begitu paham ya untuk yang makanan-makanan milenial seperti itu ya. Kemudian sempat yang dulu heboh itu Thai tea misalnya ya. Kemudian apa yang dari makanan yang berbasis ikan atau ayam gitu yang diolah dengan saus tertentu dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini sangat berkembang sekali ya produk-produk pangan yang ada di pasaran itu, sehingga terkadang kita sulit sekali untuk menelusuri aspek kehalalannya. Nah, di samping itu kita tahu masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang gemar mencicipi makanan baru, ya. Jadi mereka suka tertantang gitu kalau ada produk-produk baru nih, kayaknya kalau belum nyobain penasaran gitu kan, ya. Sehingga kalau ada suatu brand yang viral gitu ya, yang heboh gitu di media sosial, saling berlomba-lomba untuk mencoba mencicipinya. Nah, ini menunjukkan tingginya permintaan konsumen, ya. Namun kita harus pastikan bahwa seiring dengan tingginya permintaan konsumen ini, ya, maka kita harus pastikan bahwa produk-produk yang beredar itu adalah produk yang halal, ya. Nah, kemudian untuk itu maka konsumen membutuhkan suatu jaminan akan kehalalan produk pangan itu dari produsen, ya. Salah satu jaminan itu bisa ditunjukkan dari adanya sertifikat halal ya bagi pelaku usaha yang
menjual produk tersebut. Jadi kalau Anda mau jajan apapun, mau beli makanan apapun, lihat dulu ada logo halalnya atau enggak ya. Nah, ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya produk halal ya. Sehingga nanti akan muncul keinginan dari produsen untuk mensertifikasi produknya ya. Dan salah satu persyaratan yang perlu dilakukan oleh produsen terutama untuk sertifikasi halal produk-produk yang kritis itu adalah melakukan pengujian di laboratorium, atau biasanya auditor akan mengambil sampel untuk dicek apakah sampelnya ini mengandung bahan yang haram atau tidak, misalnya seperti itu. Dan kita tahu bahwa halal itu sudah menjadi isu global. Ya, isu global di sini artinya permintaan pasar akan produk halal ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ya, bahkan sekarang beberapa produk dari Indonesia pun ada sebagian yang diekspor ke luar negeri. Ya, dan masyarakat luar itu juga sudah mulai mempedulikan aspek halal. Jadi sertifikat halal itu menjadi salah satu bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu maka penting ya laboratorium itu ditunjang oleh peralatan-peralatan yang memadai ya untuk mendukung industri pangan halal di Indonesia. Ya. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang kehalalan suatu produk pangan, ya kita bisa melihat bahwa produk pangan itu bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku, bahan tambahan, bahan bahan baku ya, terutama bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut. Ya, ada produk turunan hewani, ya, ada produk nabati, ada produk mikrobial, ada produk sintetik, ya, dan lain sebagainya. Nah, ke semua kelompok produk itu biasanya yang membutuhkan pengujian di laboratorium itu adalah bahan-bahan hewani dan turunannya. Jadi kalau ada bahan-bahan yang mengandung daging, ya, kulit, lemak, ya. Kalau telur saya pikir tidak terlalu signifikan ya, karena jarang ada telur dari hewan yang haram gitu ya. Biasanya yang sering ditelusuri kehalalannya itu dari produk daging, lemak, ya, tulang, kulit, bulu, itu bisa diidentifikasi ya. Nah, susu juga, kalau susu segar itu biasanya sudah dipastikan dari hewan yang halal ya. Tidak pernah ada susu itu berasal dari babi misalnya ya. Kebanyakan susu sapi atau susu kambing ya, kemudian kerbau dan hewan-hewan ternak lainnya yang halal ya, sehingga susu, telur itu jarang di analisis di laboratorium ya, kecuali mungkin dari sisi kualitas ya, bisa aja kan untuk melihat perbedaan susu sapi impor dengan susu sapi lokal, jadi lakukan pengujian di laboratorium. Kemudian yang kedua untuk produk nabati dan turunannya, ini biasanya yang jarang dilakukan pengujian di laboratorium karena sebagian besar produk nabati itu biasanya produk-produk segar ya, buah, bunga, umbi ya, dan lain sebagainya. Kecuali produk artifisial ya, seperti flavor. Ada juga flavor yang sintetik misalnya ya, itu bukan dari bahan nabati asli, tapi hasil produk reaksi kimia ya, untuk essence ya, kemudian fragrance ya, kemudian apa lagi, essence, fragrance, seasoning dan lain sebagainya. Kemudian untuk produk mikrobial juga ada sebagian yang memang
memerlukan klarifikasi terutama mengenai sumber gennya, ya. Untuk yang GMO, apakah dia mengandung bahan yang haram atau tidak, ya, diambil dari hewan yang haram atau bukan, gennya gen yang insert yang dimasukkan ke dalam organisme tersebut, apakah bersumber dari yang hewan haram atau bukan. Kemudian mineral dan produk sintetik ini juga sama, ya, maksudnya tidak terlalu signifikan untuk pengujian aspek kehalalannya, ya. Jadi biasanya sih yang sering dilakukan di laboratorium itu adalah kebanyakan untuk analisis produk hewani dan turunannya. Kemudian biasanya untuk yang kedua juga analisis kandungan alkohol itu kadang diuji di laboratorium, ya. Oke, kalau kita bicara tentang konteks halal dalam analisis di laboratorium, ya, eh, tentunya konteks halal ini adalah kita harus mengacu kepada sumber referensi yang jelas. Sumber referensi kita apa? Sumber referensi dalam penetapan produk pangan halal atau produk halal secara umum itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Al-Quran itu sebagai sumber referensi utama. Jadi kalau misalnya kita mau memastikan apakah produk ini halal atau haram, ya sumbernya dari Al-Quran. Apa yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis? Oke, ada pertama, diharamkan bagimu makan bangkai. Nah, berarti kan bisa nggak kita menguji bangkai hewan misalnya untuk membedakan antara hewan yang disembelih dengan hewan yang tidak disembelih. Nah, itu kan dasarnya ada dalam Al-Quran, ya, bahwa bangkai itu adalah termasuk kategori haram. Ya, itu salah satu contoh kita misalnya memastikan proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, atau dia sudah berubah menjadi bangkai misalnya, itu bisa dianalisis atau tidak dari komposisi kimianya atau dari sisi kandungan zat yang ada di dalam produk tersebut, ya. Seperti saya juga pernah melakukan penelitian bagaimana kita bisa membedakan profil protein dari hewan yang disembelih dengan cara stunning dengan hewan yang disembelih dengan cara manual. Apakah ada perbedaan atau tidak, misalnya, ya. Karena teknologi stunning itu kadang-kadang juga ada yang menyebabkan hewan itu menjadi cedera, gitu. Ada juga yang menyebabkan darah tidak keluar sempurna, misalnya. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi kualitas gizinya, dari sisi komposisi zat yang ada di dalam daging tersebut, apakah sama atau berbeda. Jangan-jangan kalau yang sudah mati karena bukan karena disembelih, ya, matinya karena stunning misalnya, ternyata ada zat-zat toksik, zat yang sifatnya racun itu tidak keluar karena darahnya tidak mengalir misalnya. Nah, itu kan menjadi hal yang cukup menarik, ya, ketika kita bawa ke penelusuran di laboratorium. Ya, jadi sekali lagi, ya, konteks halal dan haram itu sudah jelas sumbernya dari Al-Quran. Ya, sebagaimana kita tahu, ya, yang diharamkan itu sebenarnya tidak terlalu banyak, ya. Darah, bangkai, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, ya, atau hewan yang disembelih untuk sesajen dan untuk keperluan yang sifatnya tidak sesuai dengan syariat Islam, gitu, ya. Nah, itu termasuk kategori yang haram, ya. Kemudian yang kedua adalah khamr, ya, minuman beralkohol. Ada lagi yang lain yang diharamkan, ya, segala sesuatu yang memabukkan itu termasuk kategori yang diharamkan, ya. Tidak harus selalu alkohol, bisa juga narkotika dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam zat-zat yang diharamkan, ya. Kemudian yang kedua, selain referensi itu harus simple, ya. Simple di sini apa artinya? Jadi pengujian kehalalan suatu produk itu harus bisa diuji secara mudah
ya, metodenya sederhana, ya, kemudian tidak menyebabkan apa namanya kekeliruan dalam pengujiannya, ya, sehingga apa namanya ada kecenderungan salah dalam mengambil keputusan nanti. Ya, misalnya karena keterbatasan metode yang harusnya dia memang terdeteksi mengandung bahan yang haram, tapi itu juga tidak bisa dianalisis karena keterbatasan metode. Oleh karena itu, aspek yang sangat penting dalam pengukuran di laboratorium itu adalah dia harus measurable. Ya, measurable itu artinya mampu terukur, ya, berdasarkan limit deteksi dari masing-masing peralatan yang ada. Sebagai contoh begini, ya, kalau kita misalnya ambil satu sampel nih ya, contohnya produk daging gitu ya, atau turunannya misalnya ya lemak atau misalnya apa gelatin misalnya, ya, karena sebetulnya itu produknya produk halal tapi dia tercemar oleh bahan yang haram, misalnya ada kandungan bahan yang bersumber dari babi, misalnya contohnya gelatin sapi dicampur dengan gelatin babi dalam komposisi 99% misalnya, ya, gelatin sapi, hanya 1% gelatin babi yang memang itu mungkin secara sengaja atau tidak tercampur ke dalam produk tersebut. Nah, yang 1% itu bisa terukur atau tidak? Jangan sampai pada saat kita lakukan pengukuran hasilnya negatif, padahal sebetulnya di situ ada bahan yang tidak halal masuk ke dalam produk tersebut, ya, sehingga dalam pengujian kehalalan satu produk di laboratorium ini sangat penting untuk menentukan limit deteksinya atau kemampuan alat itu untuk mengukur keberadaan suatu zat yang diharamkan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah konsensus, ya, dan practicable, ya. Konsensus di sini artinya apa? Ada kesepakatan, ya, bahwa dalam penetapan kehalalan produk itu, contohnya untuk kadar alkohol, ya, kadar alkohol kalau bersumber dari homer, seberapapun kadarnya, ataupun sampai kita tidak bisa mendeteksinya melalai pengujian di laboratorium dengan teknologi apapun misalnya, ya, maka kita harus putuskan, ya, tanpa harus melakukan pengujian di laboratorium pun, kalau memang dasarnya itu bersumber dari yang haram, maka sudah dipastikan keharamannya melalui penelusuran dokumen. Ya, jadi itu satu konsensus, ya. Terus kemudian yang kita ini kan contoh yang lain adalah dalam penetapan kadar alkohol untuk produk minuman, ya, walaupun alkohol itu bisa diperoleh dari sumber yang lain misalnya, ya, apakah dari hasil fermentasi atau memang alkohol itu sudah terdapat di dalam produk tersebut secara natural. Nah, ini kadarnya harus maksimal 0,5% dalam produk akhir itu kadar alkoholnya, ya, dan ini merupakan konsensus yang ditetapkan melalui keputusan dari Komisi Fatwa, ya. Ada beberapa hal yang memang harus dipertegas gitu ya dalam penetapan kehalalan itu, sehingga muncullah fatwa-fatwa tertentu berkaitan dengan kehalalan produk itu. Yang kemudian yang keempat adalah practicable. Practicable ini dapat diaplikasikan di lapangan, artinya bisa diterapkan gitu ya, bisa dianalisis melalui pendekatan yang sudah ada di laboratorium tersebut. Tidak semua bahan haram itu bisa dianalisis melalui pengujian di laboratorium, ya. Contohnya misalnya, ya, bisa nggak kita membedakan
daging ayam yang disembelih dengan membaca bismillah dengan yang disembelih dengan tidak membaca bismillah, dengan tidak menyebut nama Allah. Bisa nggak kita bedakan dari hasil pengujian di laboratorium? Ya, kalau nggak bisa ya berarti tidak praktikable gitu. Artinya untuk kehalalan produk tersebut ya harus dianalisis bukan dari uji di laboratorium tapi dari penelusuran di lapangan. Misalnya dicek RPH-nya apakah penyembelihnya adalah muslim, apakah sebelum penyembelihan itu ada prosesi pembacaan doa dan lain sebagainya, ya itu harus kita survei langsung ke lapangan gitu ya. Sehingga tidak mungkin bagi kita untuk menganalisis bahan tersebut kalau sudah menjadi produk yang sudah jadi. Misalnya daging ayamnya sudah masuk supermarket, ini halal nggak? Ini disembelihnya pakai bismillah atau enggak? Bisa nggak diuji di laboratorium? Nah, itu pertanyaan yang menurut saya ya tidak perlu ditanyakan karena agak sulit bagi kita untuk membedakan proses penyembelihan syar'i dengan yang tidak syar'i kecuali kalau kita langsung lihat ke lapangan. Oke, nah di sini ada beberapa alasan mengapa analisis laboratorium itu tidak selalu harus dilakukan. Ya, pertama kita lihat dari informasi yang ada di dokumen produk tersebut, ya sudah cukup jelas, bahan-bahan yang digunakannya sudah jelas, semuanya bersertifikat halal, ya udah nggak usah dianalisis lagi di laboratorium. Kecuali misalnya ada salah satu bahan yang ternyata bahan itu kritis, dan dia menggunakan super daging yang di situ belum jelas status halalnya. Maka kita harus lakukan pengujian di laboratorium. Tetapi kalau informasi semua dokumen-dokumennya sudah lengkap dan sudah bisa ditelusuri dengan baik bahwa ini adalah bahan yang halal, ya sudah tidak perlu dilakukan pengujian laboratorium. Kecuali sekarang memang ada juga persyaratan ya untuk bahan-bahan hewani tetap ada pengujian di laboratorium karena itu ketentuan dari Komisi Fatwa MUI ya. Kemudian yang kedua, material tidak mungkin bisa dibuktikan oleh data laboratorium. Tadi sudah saya contohkan ya. Misalnya hewan yang disembelih dengan tanpa membaca basmalah. Bisa nggak kita telusuri dari data laboratorium? Sampai saat ini belum ada metode yang bisa membedakan sembelihan yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Kecuali yang tadi saya katakan penyembelihan dengan stunning dengan non stunning mungkin masih bisa dibedakan. Tapi penyembelihan yang syar'i dengan yang tidak syar'i ini agak sulit untuk membedakan. Nah, ini berkaitan dengan keterbatasan metode analisis. Tidak semua kasus ya yang berkaitan dengan analisis kehalalan itu bisa dibawa ke pengujian laboratorium. Ya, contohnya kasus yang tadi saya jelaskan ya, membedakan daging ayam yang disembelih dengan baca bismillah dan tidak, itu tidak bisa diuji di laboratorium sampai saat ini. Kemudian yang keempat, tidak adanya referensi material yang dapat dijadikan standar. Nah, kalau misalnya kita mau lakukan pengujian, ada nggak sih cemaran daging babi dalam produk sosis misalnya ya? Ya kita harus punya standarnya, kontrol positifnya apa? Kontrol positifnya ya DNA babi yang memang sudah diekstrak dari daging babi misalnya ya, sebagai referensi material yang nanti akan dijadikan sebagai bahan pembanding. Kalau misalnya kontrol positifnya itu dideteksi ternyata ada dan dia mampu mencapai limit deteksi tertentu ya sampai ke konsentrasi sekian persen masih terdeteksi, maka kita bisa jadikan sebagai standar ya. Ini kaitannya dengan validitas data hasil pengukuran gitu ya. Jadi pastikan bahwa kalau kita melakukan pengujian di laboratorium itu harus ada referensi materialnya ya yang bisa dijadikan sebagai pembanding. Kemudian yang terakhir, analisis laboratorium umumnya mahal. Ya ini menurut saya sih sangat relatif ya, tergantung dari jenis pengujiannya ya.
sebagai contoh ya, misalnya eh, pengujian swab PCR dulu awal-awal kan mahal ya. Sekarang eh, sudah turun harganya ya, itu tergantung karena memang mungkin ada subsidi dari pemerintah, karena memang reagennya sekarang mudah didapat ya, itu sangat relatif ya. Dan memang kalau untuk pengujian cemaran DNA ataupun ini ya, itu peralatan-peralatan instrumennya ya tidak murah gitu ya. Jadi tidak semua laboratorium itu bisa melakukan. Oke, jadi bagaimana sih kita bisa menelusuri kehalalan produk pangan ini? Ya, jawabannya adalah dengan halal science ini. Ya, bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang berkembang itu bisa diaplikasikan untuk pengujian ke arah aspek halal tersebut. Jadi eh, halal science ini menjadi hal yang sangat penting ya, terkait dengan eh, penelusuran kehalalan produk tersebut di lapangan ya, terutama dalam proses dalam kaitannya dengan sertifikasi halal ya. Jadi, nah disinilah nanti apa pentingnya Anda mempelajari ya tentang metode-metode terbaru yang bisa diaplikasikan dalam pengujian halal. Nah, metode-metode itu ya biasanya diambil dari standar metode yang sudah baku, cuma dikembangkan nanti ke aspek yang ada hubungannya dengan aspek halal. Nah, ini yang saya lihat di beberapa laboratorium lainnya di luar negeri itu, mereka sudah mulai melakukan penelitian-penelitian riset tentang halal. Ya, misalnya yang saya pernah cerita di Thailand ya, di Universitas Chulalongkorn ya, Chulalongkorn University itu mereka punya yang namanya halal eh, apa eh, research center ya, pusat penelitian tentang halal ya, halal science, halal research center. Kemudian di Malaysia ada juga lembaga yang namanya INHAT ya, di IUM itu International Halal Science Research and Training ya. Nah, itu mereka setiap harinya melakukan proses penelitian-penelitian tentang bagaimana mengembangkan suatu metode analisis halal ya. Di Indonesia mungkin sudah ada beberapa pusat kajian halal ya, tapi untuk aspek halal sainsnya ini saya pikir belum terlalu berkembang ya. Termasuk di UIN saya juga banyak melakukan penelitian tentang halal ya. Anda bisa cek beberapa publikasi saya yang berkaitan dengan identifikasi perbedaan protein misalnya dalam produk hewani ya, produk sosis, kemudian apalagi identifikasi perbedaan sumber asal gelatin, ya, identifikasi perbedaan lemak babi dan lemak sapi, ya itu sebetulnya juga mengadopsi beberapa penelitian-penelitian yang sudah ada dari referensi yang sudah lebih dulu ya melakukan penelitian tersebut ya. Oke, ini juga saya kira udah dijelaskan ya di kita. Jadi halal science itu menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan tentang halal terutama dalam pengembangan komunitas halal ya. Sekarang kita di Indonesia kan sudah ada yang namanya kawasan industri halal ya. Kalau nggak salah di Cikande sama di Sidoarjo kalau nggak salah sudah ada itu ya. Kawasan industri halal itu adalah kawasan industri yang semua produk yang dihasilkannya itu sudah bersertifikat halal gitu ya. Dan di situ dilengkapi dengan laboratorium untuk pengujian produk halal. Nah, nanti halal science ini berkembangnya sebagai halal forensik ya. Bagaimana monitoring di laboratorium itu bisa dilakukan terkait dengan kehalalan suatu produk pangan. Nah, ini bisa dilakukan di lab ya, atau melalui
pengembangan produk di perusahaan tersebut yang ada kaitannya dengan R&D dan lain sebagainya. Kemudian hal sains ini juga perlu disusun ya dalam satu kurikulum sains yang ada di perguruan tinggi ya, untuk membackup tentang analisis-analisis yang berkaitan dengan produk halal. Nah, salah satunya adalah yang saya sampaikan hari ini ya, di mana kurikulum kita sangat erat kaitannya dengan pengujian aspek halal ini ya. Nah, untuk regulasi halal sendiri ya dalam kaitannya dengan produk pangan ya, sebetulnya di sini panduannya ada di beberapa. Ini sebetulnya berkaitan dengan food safety ya, and food safety standar quality ya. Jadi ada di ISO 22.000, ini sebenarnya bukan ISO ya, tapi lebih tepatnya adalah FSSC 22.000 ya. Sorry, nggak bisa ya. Saya ganti dulu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang food safety and quality ya, ada beberapa standar yang sampai saat ini diterapkan di perusahaan ya, perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang pangan. Itu biasanya mereka menerapkan yang namanya FSSC ya, Food Safety and Security Control ya, untuk mendapatkan sertifikat ini ya, Management System for Food Safety Production. Kemudian ada juga GMP ya, Good Manufacturing Practice ya, untuk berkaitan dengan bagaimana menghasilkan suatu produk yang bagus dari sisi kualitasnya ya, itu biasanya dalam ISO 9000. Kemudian ada juga berkaitan dengan aspek food safety, itu berkaitan dengan sertifikat HACCP atau Hazard Analytical Critical Control Point ya. Nah, ini semua hubungannya dengan kualitas ya, dari sisi keamanan dan bahaya akan adanya zat lain yang masuk ke dalam produk tersebut. Nah, untuk aspek halal, tentunya regulasi pangan ini juga harus ditunjang dengan adanya sistem yang bisa menjamin adanya kepastian akan produk halal tersebut. Nah, itu semua ada di dalam HAS 23.000 yang disebut sebagai Halal Assurance System atau sistem jaminan halal ya. Dan kemudian kita juga sudah mengenal adanya Undang-Undang Pelindungan Konsumen ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 itu berkaitan dengan hak dan kewajiban produsen dalam memenuhi standar kualitas produk pangan sesuai dengan permintaan konsumen ya. Dan yang terakhir ya, ini yang sekarang kita perlu bahas dalam kaitannya dengan penerapan aspek-aspek pengujian di laboratorium. Itu yang semuanya terdapat dalam standar GRP atau Good Laboratory Practice ya. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya ISO 17025 ya, untuk SNI, standar kualitas laboratorium pengujian. Nah, komponen GLP ini saya ambil dari ISO 17025. Jadi nanti kalau Anda bekerja sebagai analis di suatu laboratorium halal, Anda harus paham tuh standar kualitas untuk melakukan pengujian di bidang laboratorium halal. Apa saja
aspek-aspek yang terkait dengan good laboratory practice ini. Pertama, kondisi laboratoriumnya. Kemudian yang kedua, cara kita melakukan sampling, ya, prosedur analisis sampel, cara kita melakukan analisis, kemudian kalibrasi dan validasi metode. Yang kelima ada record management, ya, penyimpanan data dan pengelolaan sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia. Nah, keenam aspek ini, ya, semuanya masuk ke dalam standar penerapan ISO 17025, ya, standar manajemen laboratorium pengujian, ya, yang sesuai dengan ketentuan Komite Akreditasi Nasional atau sesuai dengan standar KAN, ya, kalau di Indonesia. Ya, mereka yang nanti akan melakukan sertifikasi akreditasi terhadap laboratorium tersebut. Jadi untuk pengujian laboratorium halal ini, ya, sebisa mungkin lab tersebut sudah tersertifikasi ISO 17025. Oke, lebih jauh kita bisa mempelajari, ya, elemen-elemen yang terdapat dalam ISO 17025 ini apa saja, ya. Pertama ada QA program, ya, quality assurance, memastikan bahwa data yang kita peroleh dari hasil analisis itu selalu konsisten, ya. Konsistensi dan kualitas datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bagaimana dengan kondisi laboratoriumnya? Pastikan bahwa semua alat yang digunakan, bahan yang digunakan untuk pengujian halal itu berada dalam kondisi yang optimal. Terutama alatnya. Alatnya harus dikalibrasi, ya, harus tervalidasi metodenya, bahannya harus fresh, bahannya tidak boleh ada kontaminan dari yang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, memastikan identitas dan integritas sampel yang akan diuji. Jadi ketika kita mau sampling, pastikan nih sampel apa yang mau kita analisis. Misalnya sumbernya dari contohnya misalnya produk sosis, ya, sosisnya itu yang mau dianalisis yang mana, ya. Identitasnya dari nomor batch bahannya, misalnya ini diproduksi dari tanggal produksi kapan, nah, kita lakukan sampling secara random, kemudian nanti kita pilih dari masing-masing lalu kita bandingkan dengan standar, ya. Jadi integritas sampel yang akan diuji juga harus sesuai, ya. Artinya di sini bahwa sampelnya itu mewakili, ya, semua populasi yang ada di dalam produk tersebut. Jadi teknik sampling yang perlu diperhatikan nanti, ya. Ada cara-cara melakukan sampling untuk produk pangan itu harus seperti apa. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita melakukan pengukuran, ya. Pastikan bahwa metode analisis yang kita gunakan ini sudah tervalidasi, ya, sehingga dia bisa menghasilkan data yang valid, ya, data yang bisa dipertanggungjawabkan, presisinya, akurasinya, ya, kemudian limit deteksinya, ya, apakah alat ini cukup sensitif, apakah metode ini bisa mendeteksi kadar suatu zat, misalnya alkohol sampai sekian persen, kalau cemaran babi itu sampai, kalau misalnya PCR berapa siklus dia bisa mengamplifikasi DNA yang ada dalam produk pangan tersebut, ya. Nah, itu biasanya dilakukan suatu proses validasi, ya. Jadi di sini penting juga kita memastikan bahwa metode yang kita gunakan ini sudah betul-betul valid, ya, dalam melakukan pengukuran. Kemudian yang terakhir, kita juga harus bisa memastikan bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan itu bisa tersimpan dengan baik, ya, melalui record management ini, sehingga nanti kalau misalnya ada asesor yang datang ke laboratorium kita menanyakan, ini pengujian tanggal sekian ini dilakukan oleh siapa, hasilnya bagaimana, apakah sudah tervalidasi atau belum metodenya, itu semua bisa ditelusuri, ya. Karena apa? Karena kita sudah memiliki record management, ya.
Itu yang harus diperhatikan ya dalam apa namanya, kaitannya dengan penerapan ISO 17025. Nah, kemudian kita juga perlu memperhatikan ya fasilitas laboratorium yang terkait dengan pengujian produk halal ini. Pertama, dari sisi ruangannya harus memadai ya. Untuk pengujian nggak boleh eh, sempit atau berdesak-desakan, atau misalnya digunakan bergantian dengan kegiatan praktikum, atau digunakan dengan pengujian sampel yang bukan ke apa namanya, tidak ada hubungannya dengan aspek halal misalnya ya. Contohnya PCR digunakan untuk mendeteksi DNA babi, tapi di sisi lain digunakan juga untuk penelitian mahasiswa misalnya ya. Dan itu tidak boleh tercampur-campur, jadi dia harus dedicated atau harus betul-betul ya disesuaikan dengan standar yang dipersyaratkan. Dari sisi pencahayaan, ventilasinya juga sudah cukup baik ya, peralatan yang terkalibrasi, jadi semua peralatannya siap untuk dipakai karena sudah terkalibrasi dengan baik ya. Lalu fasilitas untuk penyimpanan datanya tadi ya, berkaitan dengan record management, mereka sudah punya sistem penyimpanan data yang rapi ya, yang tertelusur dengan baik. Kemudian penempatan barang-barang ya, peralatan gelas misalnya ya, reagen, dokumen itu semua ditata dengan baik ya, consumable part, sample retention, kalau ada pengujian sampel disimpan misalnya untuk berapa lama, itu ada tempat penyimpanannya. Lalu bahan-bahan penunjang juga lengkap ya, referensi materialnya ada, reagennya ada. Itu semua yang memang terkait dengan pengujian halal itu harus dikondisikan sedemikian rupa ya, sesuai dengan kepentingan atau sesuai dengan sesuai dengan kondisi yang diharapkan ya. Jadi semua fasilitas itu harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan ya. Oke. Nah ini contoh ya, salah satu laboratorium yang ada di Halal Science Center di mana ini ya, kalau tidak salah ya, yang ada di Chulalongkorn University ya. Kita bisa lihat penataan ruangannya sudah cukup baik, ya tidak boleh ada orang yang masuk keluar masuk sembarangan di situ ya, rest area. Jadi personil yang ya memang hanya bisa membuka pintu itu yang punya otoritas, penanggung jawab ruangannya siapa gitu kan. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke laboratorium ini. Ya. Jadi sebuah laboratorium yang baik juga harus dia memiliki manajemen sumber daya manusia yang handal ya, dengan struktur organisasi yang jelas. Di situ ada kepala labnya, ada koordinator manajemen mutu, ada koordinator manajemen teknis, ya, ada operator, analis, ya, analisnya juga sudah lulus training, ya, andal dalam melakukan analisis. Kemudian labnya sudah memiliki SOP, ya, standar operating prosedur untuk pengoperasional alat dan manajemen yang ada di laboratorium tersebut. Kemudian ada penetapan tugas dan tanggung jawab masing-masing personil ya, dideskripsikan di dalam SOP, tugasnya manajemen mutu apa, tugasnya operator apa, tugasnya kepala lab apa, itu semua nanti dituangkan dalam standar operatif prosedur. Kemudian mereka juga melakukan kaji ulang manajemen ya, untuk memastikan bahwa semua prosedur itu sudah dijalankan dengan baik. Maka biasanya ada proses kaji ulang untuk apakah ini dijalankan oleh semua personil atau tidak. Kalau ada kelemahan, ada temuan-temuan, mereka lakukan proses improvement atau perbaikan. Jadi ya intinya seperti itu. Nanti kalau Anda bekerja di satu laboratorium yang sudah terakreditasi, pasti nanti akan merasakan bagaimana kita bekerja sesuai dengan prosedur ya, SOP yang dipersyaratkan di lab tersebut. Oke, nah ini contoh ya, tim manajemen lab yang ada di Chulalongkorn University. Di sini saya pernah berkunjung juga ya.
ada Prof. Winay Dahlan nih sebagai direkturnya ya, untuk yang direktur QC laboratorinya. Kemudian di sini ada staf-stafnya yang menunjang kegiatan pengujian di laboratorium ya. Misalnya di sini ada struktur organisasinya ya, ada di bagian hal forensik. Nah, mereka yang nanti bekerja untuk melakukan pengujian tentang kehalalan produk ya, untuk analisis DNA, analisis protein, analisis gelatin, analisis apapun yang ada di laboratorium tersebut ya, kita bisa masukkan mereka analis kebanyakan yang ada di divisi halal forensik laboratorium ini. Jadi mereka yang nanti melakukan pengujian di lapangan. Kemudian di sini ada manajemen mutunya ya. HALQI ini adalah halal quality. Jadi siapa yang bertugas nanti memeriksa hasil pengujian analis ini apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak, mereka lah yang nanti akan mengeceknya ya, halal quality. Kemudian untuk pengujian kosmetik, untuk pengujian produk-produk yang dari turunan hewani misalnya ya, kitchen ya, dari produk-produk kuliner dan lain sebagainya, ini juga ada khusus. Kemudian ada tim ICT-nya juga yang berkaitan dengan dokumentasi tadi ya, documentation record ya, untuk menyimpan data dan lain sebagainya. Jadi sudah cukup jelas ya nanti ketika kita mau membangun laboratoriumnya sesuai dengan standar ISO, terutama untuk laboratorium halal ya, kita harus pastikan bahwa manajemen sumber dayanya itu sudah terpenuhi atau sudah sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Oke, berikutnya kondisi laboratorium yang mempengaruhi hasil analisis ya. Bisa saja hasil analisis itu bisa berbeda ya dari satu hari ke hari yang lain, atau dari satu analis ke analis yang lain ya, tergantung dari apa. Pertama peralatan ya, peralatan ini harus diperhatikan ya, bagaimana cara penggunaan pipet, bagaimana cara penggunaan alat ukur, bagaimana cara penggunaan alat untuk misalnya mencampurkan, melarutkan ya, evaporasi dan lain sebagainya, itu semua harus dikondisikan dengan baik. Ya, kemudian bahan-bahan kimianya ya, reagen-reagennya juga harus sebisa mungkin ya harus fresh ya, tidak boleh ada yang sudah rusak atau kadaluarsa misalnya ya. Consumable ada juga misalnya bahan-bahan tertentu yang sekali pakai itu yang nggak bisa dipakai berulang-ulang ya, terutama peralatan ya seperti saring misalnya, dan itu kan consumable yang bisa tidak bisa digunakan berulang-ulang misalnya ya. Kemudian peralatan gelas dan kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan ini harus diperhatikan ya, suhu, kelembaban ya, ventilasi dan lain sebagainya. Itu semua untuk mengontrol kondisi laboratorium agar mencapai target performance yang diinginkan dalam kaitannya dengan pengujian sampel. Oke, kemudian bagaimana kondisi peralatannya ya? Kita bisa lihat di sini terkait dengan ketersediaan ya, ketersediaan manual equipment. Manual equipment ini misalnya contohnya kalau kita mau menggunakan spektrofotometer biotipis misalnya ini ya, apakah ada standar manual cara kerjanya seperti apa misalnya ya, bagaimana cara mengoperasikan alat tersebut dengan baik gitu ya, bagaimana cara perawatannya, troubleshootingnya ya. Kalau kita sudah selesai atau kita mau change ke metode yang lain, itu prosedurnya seperti apa ya, SOP-nya seperti apa. Nah itu semua mungkin ada di dalam manual equipment yang nanti akan kita gunakan. Dan semua peralatan yang kita akan gunakan itu harus dalam kondisi siap pakai ya, must be in good working condition ya. Jadi harus dipastikan misalnya pH meternya sudah terkalibrasi dengan baik atau belum misalnya ya, apakah alat sentrifugenya sudah sesuai dengan
kondisi suhu yang diinginkan gitu misalnya ya, apakah alat PCR-nya sudah terkalibrasi dengan baik gitu ya, harus dipastikan semua alat itu memang bekerja dalam kondisi optimum ya. Kemudian spesifikasi dari masing-masing peralatan juga harus didefinisikan dengan jelas ya. Misalnya alat A ini punya kemampuan dia menguji apa saja gitu, untuk pengujian sampel apa saja. Nah, itu harus didefinisikan sesuai dengan spesifikasinya masing-masing ya. Kemudian yang berikutnya ada di verifikasi atau memastikan alat itu sudah dalam kondisi yang baik untuk siap dalam kondisi yang optimum untuk digunakan, maka kita harus melakukan proses kalibrasi secara terprogram. Misalnya setiap 1 bulan sekali kita pastikan ya, dicek alat ini masih bekerja dengan baik atau tidak. Caranya bagaimana mengeceknya? Ya, kita lakukan kalibrasi atau kita lakukan verifikasi metode ya, dicek presisinya bagaimana, akurasinya ya. Cara mengeceknya ya kita uji dengan menggunakan standar. Kalau kita uji berulang-ulang hasilnya masih bagus, oh berarti dia masih terkalibrasi dengan baik ya. Masih dalam kondisi yang optimum ya. Peralatan-peralatannya itu sudah dipastikan kehandalannya dalam melakukan pengukuran ya. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan dengan alat, itu ada yang namanya tindakan perbaikan ya, troubleshooting and maintenance, perawatan sebulan sekali atau 1 minggu sekali seperti apa. Itu dah intinya adalah semua peralatan yang ada di laboratorium itu harus dikondisikan selalu dalam kondisi yang siap pakai ya. Kalau ternyata ada peralatan yang rusak ya tidak dibiarkan begitu aja, tapi kita lakukan proses maintenance gitu ya. Atau kalau ada kekurangan ya, kita adjust lagi, kita setting lagi supaya kondisi sesuai dengan yang supaya alat itu masih bisa digunakan untuk mengukur dengan data yang valid misalnya yang dihasilkan. Jadi ini yang nanti harus Anda lakukan ya ketika Anda bekerja di laboratorium halal yang sudah terakreditasi, yang sudah mengikuti standar GLP, Good Laboratory Practice. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya untuk records management. Pertama untuk dokumen peralatan atau dokumen teknis yang berkaitan dengan pengujian ya. Jadi kita siapkan di situ misalnya ada nggak raw analytical data mentah yang akan kita gunakan, misalnya kita mau nguji sampel A ya, sampel A ini diambil dari perusahaan. Kapan sampel itu datang, catat tanggal kedatangan sampelnya, kemudian jenis sampelnya apa ya, kriteria pengujiannya harus seperti apa ya, metode yang digunakannya apa ya, itu termasuk ke dalam analytical data gitu ya kan. Kemudian nanti hasil pengujian proses analytical datanya itu dalam bentuk worksheet atau dalam bentuk hasil pengujian, laporan hasil pengujian itu disimpan datanya ya. Misalnya tadi sampel daging ini diambil dari perusahaan A pada tanggal sekian,
kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan metode PCR, hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu simpan datanya nanti dalam bentuk worksheet atau test report ya. Kemudian untuk yang kedua adalah quality manual and quality prosedur manual. Jadi berkaitan dengan standar yang digunakan ya untuk misalnya pengoperasian alat, untuk pengujian validasi hasil pengukuran misalnya ya, quality prosedur manual itu semua harus disimpan dalam bentuk standar operating procedure atau dalam bentuk work instruction, instruksi kerja, atau dalam bentuk SOP ya, SOP untuk sampling, SOP untuk maintenance alat, SOP untuk pengukuran kondisi lingkungan, SOP untuk monitoring suhu, SOP untuk perawatan, ya, SOP untuk penyajian data, SOP untuk kalibrasi dan lain sebagainya, itu semua ada ininya ya, ada dokumennya. Dan hasil pengujian pun itu harus disimpan ya. Misalnya hasil validasi instrumen. Pada hari ini saya melakukan validasi metode ini dengan menggunakan sampel ini, standarnya ini, hasilnya seperti ini ya. Kemudian data-data pendukung lainnya seperti COA ya, Certificate of Analysis dari bahan yang digunakan, MSDS ya, reference material, itu sebagai data-data pendukung yang nantinya akan diaplikasikan dalam pengujian sampel kita atau dibutuhkan dalam pengujian sampel kita. Ya. Nah, raw data ini ya itu harus bisa menunjukkan bagaimana prosedur dan kondisi yang digunakan dalam analisis tersebut. Ya, jadi harus bisa menggambarkan apa yang dikerjakan dan bagaimana kondisi yang dilakukan dalam pengerjaan tersebut. Jadi misalnya tadi kita mau menguji sampel daging dengan menggunakan metode PCR. Ya. SOP-nya bagaimana? Oh, berarti ini si sampel daging disiapkan sekian gram, kemudian diekstrak DNA-nya, ya, disimpan pada suhu sekian derajat Celcius, kemudian nanti ditambahkan buffer A dan seterusnya, baru nanti dimasukkan ke dalam tabung, lalu ditambahkan dengan reagen-reagen untuk PCR misalnya ya, ditambahkan dengan enzim DNA polimerase, ditambahkan template dan seterusnya, kemudian dilakukan proses amplifikasi, lalu diamati dengan siklus sekian, nanti kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan hasilnya didapatkan di siklus kesekian, misalnya ini positif untuk sampel kontrol standar dan negatif untuk sampel ujinya, misalnya itu semua tergambar ya dalam laporan hasil penelitian atau dalam catatan pekerjaan di laboratorium. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan laporan akhir ya, kita memastikan bahwa laporan akhir itu harus mengandung apa saja di sini ya. Metode yang digunakannya seperti apa ya, test method use. Kemudian hasilnya bagaimana? MDL itu minimum detection limit. Limit deteksinya untuk sampel kita ini berapa sih? Untuk metode ini berapa sih? Misalnya tadi saya contohkan untuk pengujian sampel daging, kalau menggunakan PCR ini limit deteksinya sampai berapa nanogram gitu, sampai berapa pikogram sampel yang bisa teranalisis. Kemudian nilai-nilai yang dipersyaratkan ya, guidance value-nya ya. Kalau untuk standar ini harus sekian persen, jadi supaya tidak ada false positif atau false negatif ya dalam pengujian PCR. Kadang-kadang kan ada yang namanya false positif, sebetulnya sampelnya nggak ada tapi teramplifikasi. Nah ini kok bisa gitu. Jadi jangan sampai nanti hasil pengujian kita harusnya negatif, tapi ternyata ada
positif, atau sebaliknya harus yang positif tapi tidak terdeteksi. Nah, itu makanya ada yang namanya nilai MDL atau minimum detection limit. Kemudian deskripsi sampel, sampelnya itu berupa apa, ya, apakah sampelnya dalam bentuk daging, ataukah sampelnya dalam bentuk lemak, atau sampelnya dalam bentuk gelatin atau tulang dan lain sebagainya. Itu ada deskripsinya, ya, sampelnya diambil dari bagian apa, dari uh, apa, ya pokoknya ada identitasnya lah, ya. Kemudian kapan waktu analisisnya. Nah, ini semua tercantum dalam laporan akhir, ya. Jadi metode yang digunakannya, hasilnya seperti apa, limit deteksinya berapa, kemudian standar nilainya berapa yang harus disyaratkan, kemudian jenis deskripsi sampelnya, dan tanggal analisisnya kapan, ya. Kemudian akurasinya bagaimana, ya, berapa persentase penyimpangan hasil analisisnya, misalnya dalam bentuk persen recovery gitu kan. Kemudian bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari interpretasi data yang diperoleh, ya. Nanti hasil akhir menunjukkan sampel ini negatif mengandung bahan babi, atau sampel ini positif terdeteksi adanya cemaran DNA babi misalnya. Nah, dengan kadar sekian-sekian. Nah, itu bisa diinterpretasikan dalam laporan akhir pekerjaan kita, ya. Nah, ini semua harus terdokumentasi dengan baik. Itulah fungsinya record manajemen terkait dengan pengujian sampel ini. Oke, kemudian lab yang sudah terakreditasi juga harus selalu melakukan program improvement quality, ya, atau yang disebut QA/QC program, ya. Bagaimana kita menjaga konsistensi hasil analisis yang kita lakukan itu harus selalu tepat dan akurat, misalnya. Maka kita lakukanlah pengujian standar deviasi, ya, atau pengukuran ketidakpastian, uncertainty of measurement, ya, dalam satu metode tertentu. Itu kan bisa kita lakukan pengujian tadi presisinya dengan lakukan pengujian berulang. Sampel yang sama kita uji sampai 5 kali berturut-turut, apakah hasilnya sama atau ternyata ada penyimpangan. Nah, itu bisa kita tunjukkan dari nilai standar deviasinya atau simpangan bakunya, ya. Kemudian ketidakpastian pengukuran ini kan bisa juga diperoleh dari bisa ditentukan dari cara samplingnya yang kurang tepat, ya, cara optimasi metodenya misalnya, ya. Kemudian kalibrasi alatnya mungkin yang bermasalah dan sebagainya. Nah, itu semua berhubungan dengan nilai uncertainty atau ketidakpastian dalam pengukuran. Agar hasil pengukuran kita ini bisa dipertanggungjawabkan, maka kita juga perlu menggunakan apa yang disebut sebagai CRM, ya, atau Certified Reference Material yang sudah material reference yang sudah tersertifikasi. Artinya standarnya harus sudah jelas, misalnya, ya. Kita menggunakan standar misalnya kalau untuk gelatin, ya, gelatin babi ini ada nggak reference materialnya gitu, atau ECRM, ya. Nah, kita harus pastikan itu sudah bisa digunakan. Kemudian pengujian replicate, ya, atau pengulangan hasil uji kita, ya. Apakah kita tadi berkaitan dengan standar deviasi itu, kalau kita lakukan pengujian berulang, ya, apakah hasilnya sama atau tidak, gitu, ya. Nah, itu harus dipastikan dengan adanya replicate testing. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan correlation test, ya, among analysis. Jadi biasanya kalau kita melakukan pengujian sampel di suatu laboratorium yang terakreditasi, kita suka melakukan yang namanya uji profisiensi atau uji banding, ya. Uji banding ini dilakukan antar analis. Misalnya kita melakukan pengujian di lab A, lalu sampel tersebut diuji lagi di lab yang lain, ya, dengan metode yang sama. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda?
Nah, ini yang disebut sebagai correlation test among analysis. Jadi diuji dibandingkan di antara hasil pengujian si A dengan si B itu hasilnya apakah sama atau berbeda. Ya, itu yang disebut sebagai pengujian program uji profisiensi ya, regular proficiency tadi ya. Kemudian berkaitan dengan QA dan QC program, kita juga harus melakukan kalibrasi dan verifikasi metode ini secara ya, kalibrasi alat dan verifikasi metode ini secara kontinu dan terprogram ya. Jadi misalnya kalau kita mau lakukan minimal kalibrasi itu dilakukan sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu kan. Nah, yang penting ada data yang bisa kita tunjukkan gitu ya, bahwa kita sudah melakukan kalibrasi. Kemudian internal quality audit. Nah, kalau kita misalnya sudah melakukan semua yang dikerjakan di atas, maka kita bisa pastikan apakah pekerjaan kita ini sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Komite Akreditasi Nasional ya. Jadi itu semua nanti akan menjadi bahan penilaian ya dalam internal quality audit ya. Ya memang untuk menjadi lab yang terakreditasi itu tidak mudah ya, karena memang banyak sekali persyaratan yang harus terpenuhi. Nah, ini contoh beberapa aktivitas yang dilakukan di laboratorium ya terkait dengan pengujian halal atau halal forensik laboratory ya. Bisa kita lihat contohnya misalnya untuk komoditis bahan tanaman ya, herbisida dan spices ya, misalnya bumbu-bumbu. Ada contoh ya kasus misalnya pencampuran air untuk beberapa produk-produk yang kalau di Indonesia kan bukan sering ya, ada contoh kasus terus sempat heboh, ada beras plastik, kemudian ada yang mencampurkan bahan A ya dengan yang tidak aman gitu ya untuk produk pangan ya, seperti sereal, campuran lemak babi dalam minyak nabati ya, kemudian pengoplosan daging ya, mencampurkan misalnya dalam produk sosis ya, campuran daging sapi dengan daging babi atau dengan daging ayam, itu kadang-kadang terjadi hal-hal seperti itu ya. Kemudian kadang juga dioplos dengan protein nabati ya. Kemudian produk-produk susu juga ada yang mencampurkan dengan gula ya, ada yang mencampurkan dengan misalnya susu kambing dengan susu sapi dan lain sebagainya. Ya, itu bisa kita cek dalam analisis di laboratorium ya, untuk mengautentikasi keaslian suatu produk pangan. Apakah dia produknya ini benar-benar asli atau ada pencampuran misalnya ya. Kemudian untuk analisis DNA ya bisa dilakukan dengan teknologi PCR ya, yang kualitatif maupun kuantitatif, misalnya untuk mendeteksi adanya tanaman transgenik ya, untuk produk tomat ya, kedelai ya, kemudian untuk mendeteksi daging sapi ya, kambing, kemudian ikan ya, kerbau, itu bisa dideteksi dengan menggunakan PCR ya. Kalau untuk mengecek keaslian produk minyak lemak ya, seperti ini ada olive oil ya, minyak zaitun, wine ya, basmati rice. Nah, ini bisa dideteksi dengan menggunakan NFR. Kemudian untuk produk-produk yang lain ya, seperti produk pangan itu yang mengandung daging bisa dianalisis dengan kualitatif atau kuantitatif real time PCR ya. Nah, misalnya mendeteksi komposisi daging sapi, keberadaan sopok atau
daging sapi yang daging babi yang tercampur dengan daging sapi atau daging lainnya yang tercampur dengan bahan dari babi misalnya, itu bisa kita deteksi dengan menggunakan PCR ya. Kemudian untuk analisis kelemahan deteksi misalnya jenis spesies ya, origin spesies, itu bisa dilakukan dengan DNA, dengan analisis PCR, dengan HPLC ya, untuk mendeteksi adanya campuran daging sapi dengan daging kambing atau dengan daging domba ya. Itu bisa dideteksi dengan HPLC, bisa juga dengan PCR, bisa juga dengan ELISA ya. Nah, ini beberapa contoh ya untuk mendeteksi keaslian suatu produk pangan. Nah, ini referensinya bisa Anda lihat sendiri di sini ya. Dari berbagai penelitian-penelitian yang sudah dikembangkan, ini yang disebut sebagai food science tadi. Halal science tadi. Halo. Assalamualaikum. Salam. Yang sekarang sudah banyak dikerjakan ya di beberapa laboratorium yang ada di Halal Center atau Halal Forensik Laboratory ya, untuk pengujian misalnya kadar alkohol ya atau etanol, kemudian membedakan sumber asal gelatin ya, minimal gelatin, mengidentifikasi kandungan lemak sapi, lemak babi, dan lemak nabati yang lain ya. Kemudian analisis hemoglobin untuk darah ya, kemudian porsain, protein, dan DNA untuk mendeteksi cemaran daging babi atau DNA babi ya, dan produk transgenik ya, untuk yang genetically modified organism. Nah, ini beberapa contoh aktivitas yang bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya cemaran-cemaran produk yang tidak halal. Alatnya yang bisa digunakan ya macam-macam, bisa menggunakan HPLC, kemudian GCMS, ya, PCR, spektro, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya misalnya kita melakukan analisis asam lemak dengan menggunakan gas liquid chromatografi ya. Jadi bagaimana kita bisa membedakan sumber asal asam lemak dari masing-masing spesies, dan membedakan asam lemak dari lemak sapi dengan lemak babi atau dengan lemak ayam dan lain sebagainya. Ya, kemudian contohnya, nah ini kita bisa lihat, ini adalah hasil analisis GC atau GCMS untuk membedakan adanya campuran lemak sapi lemak hewani dalam vegetable oil ya. Biasanya soya oil atau rice bran oil ya, minyak kedelai, rice bran ini minyak apa ya? Ya, bisa dilihat ya dari profil-profil asam lemak yang muncul dari hasil analisis GLC-nya ini. Ternyata ketika kita identifikasi ya, kalau misalnya ada campuran lemak hewani dengan lemak nabati, itu akan muncul profil-profil lemak hewani yang
terdeteksi di waktu retensi yang berbeda. Ya, ini yang dilingkari ini menunjukkan adanya campuran lemak ayam misalnya dalam soya oil. Kemudian untuk IR ya, aplikasi bisa mendeteksi apa namanya, campuran lemak sapi, lemak babi dan ayam. Ini contohnya ya. Kita bisa bedakan dari profil spektrumnya antara lemak sapi murni, lemak ayam, lemak babi itu bisa terdeteksi adanya puncak-puncak yang berbeda. Namun terkadang hasil analisis ini juga harus dilanjutkan atau ditelusuri lebih lanjut ya, dengan menggunakan metode statistik ya, misalnya dengan PCA untuk melihat profil dari spektrum yang diperoleh ini apakah ada perbedaan atau tidak, misalnya antara lemak sapi, lemak ayam, lemak kambing, lemak babi, dan Turki itu dari apa namanya, kalkun ya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata kalau Turki ada di sini, kalau beef adanya di sini, kalau chicken adanya di sini, lamb adanya di sini. Nah, kalau yang pork dia ada di tengah-tengah. Jadi kelihatan akan adanya perbedaan antara apa, profil asam lemak dari masing-masing spesies tersebut. Jadi ini cara mendeteksi autentikasi keaslian suatu produk pangan ya, adanya dari produk apa, profil asam lemaknya ya. Jadi ini bisa kita bandingkan satu dengan yang lain ya. Ini salah satu contohnya. Mungkin nanti Anda kalau ingin belajar lebih jauh ya harus Anda pelajari dulu teknik analisis FTIR-nya ya seperti apa. Ya, spektrofotometri, Fourier transform, infrared ya. Nanti semester 5 biasanya ada penjelasan tentang kimia analisis instrumen ya. Jadi nanti di sini Anda bisa belajar lebih jauh tentang bagaimana metode-metode analisis yang digunakan untuk aplikasi di pengujian halal ini. Nah, ini yang contohnya saya ambil juga dari penelitiannya Pak apa namanya, Irwandi ya kalau nggak salah. Ini adalah spektrum FTIR dari lemak babi, lemak kambing, lemak sapi, dan lemak ayam pada panjang gelombang 4000, bilangan gelombang 4000 sampai 650. Jadi di sini akan dilihat perbedaannya ya, di posisi A, B, C-nya ini akan terdeteksi adanya apa, perbedaan profil yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya, contoh yang lain adalah analisis DNA dengan menggunakan PCR tadi ya. Jadi ini contoh pengujiannya ya, dengan menggunakan real-time PCR kita bisa mendeteksi keaslian suatu produk ini apakah mengandung bahan yang haram atau tidak ya. Contohnya misalnya kita mau mendeteksi pencampuran daging babi dalam berbagai produk pangan halal ya. Contohnya di sini ada sosis ya, sosis sapi, kemudian Chinese crab stick ya, makanan ya mirip-mirip seperti sosis mungkin ya. Kemudian sosis ayam dan sosis yang apa, ini makanan yang berasal dari ayam juga ya, chicken feed, yang ayam apa, ayam suwir atau apa gitu ya namanya. Nah ini bisa kita lihat apakah semua produk ini contoh yang saya ambil dari Thailand ya, karena memang sampel kita belum ada ya. Mungkin untuk di Indonesia juga ada yang melakukan pengujian seperti ini ya. Tapi kalau mereka kan sudah labnya kan tadi sudah terakreditasi ya, jadi kita bisa lihat hasil pengujiannya seperti apa. Nah kemudian contohnya ada nggak di sini ya? Nggak ada ya. Nah, harusnya ada ya, yang DNA sapi dengan babi itu akan muncul seperti apa gitu ininya. Ya, coba muncul ya. Sebentar ya.
Kita buka yang lain dulu. Oke, sambil menunggu mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita buka ini. Bagaimana, sudah terlihat gambarnya? Sudah, Sudah, Pak. Nah, ini contoh hasil pengujian PCR ya, menggunakan real-time PCR untuk mendeteksi keberadaan lemak babi dalam produk-produk pangan hewani. Misalnya di sini ada tadi kita ambil dari daging ikan, ya, sapi, ayam, kemudian ini dari udang, ini dari daging babi. Ya, misalnya, maksud saya, kalau kita punya sampel, kemudian nanti kita amplifikasi dengan menggunakan primer yang khusus mendeteksi adanya DNA babi, maka untuk produk-produk yang lain, ketika kita sudah melakukan proses amplifikasi dengan siklus sekian kali gitu ya, nanti akan muncul di sini puncak yang menunjukkan kalau dia mengandung DNA babi, dia akan menghasilkan puncak yang terlihat ya tajam, artinya di sini dia memang positif mengandung DNA babi. Sedangkan yang lain-lainnya kan ya tidak teramplifikasi ya, hanya kecil saja di sini. Nah, ini contoh hasil dari pengujian real time PCR tadi ya. Nah, ini biasanya banyak diaplikasikan untuk mendeteksi cemaran daging babi yang ada di dalam produk-produk turunan hewani ya. Kemudian ini PCR ini kelebihannya dia lebih selektif ya. Jadi dia bisa mendeteksi cemaran daging babi dalam produk-produk hewani. Kemudian sensitivitasnya dan reproduksibilitasnya juga bisa dihasilkan dengan baik ya, atau kalau kita lakukan pengulangan hasilnya sama gitu misalnya. Kemudian limit deteksinya juga rendah, jadi dia sangat sensitif sekali, bisa mendeteksi sampai ukuran pikogram misalnya ya, dari DNA babi itu masih bisa terdeteksi. Kemudian biayanya relatif murah, tadi sebetulnya ya tergantung bahannya juga ya. Bisa dikoppel dengan teknik yang lain ya, dengan ELISA dan lain sebagainya, dan mudah digunakan dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk enzim ELISA ini basicnya adalah pendeteksian keberadaan protein yang spesifik yang bisa mendeteksi adanya cemaran ya daging babi berdasarkan protein yang ada di dalam masing-masing sampel. Ya, jadi biasanya kita menggunakan suatu biomarker di sini sebagai antibody yang nanti akan mencari protein-protein yang spesifik tadi yang ada di dalam daging babi ini, sehingga dia akan menempel. Ya, jadi si antibody ini nanti akan menempel dengan antigennya. Nah, antigennya ini yang hanya dikenali oleh antibody tersebut tergantung dari spesifitas antibodinya. Misalnya dia hanya mengenali protein dari daging babi
sedangkan yang lainnya dia tidak akan menempel. Sehingga nanti akan terbentuk hasil analisis ini bisa dengan menggunakan direct atau indirect ya. Prinsipnya sih sebetulnya hampir sama, cuman kalau yang indirect nanti antibodinya ditempelkan di satu matriks ya tertentu sehingga nanti bisa kita aplikasi. Ini yang lebih banyak digunakan ya metode sensitif ini karena lebih sensitif. Biasanya digunakan untuk apa saja? Untuk mendeteksi daging segar ya dan produk-produk ikan, kemudian pencampuran daging, misalnya pork in beef ya, blending ya, minced meat yang sudah diproses ya, yang sudah digiling ya, kemudian identifikasi daging yang sudah dimasak ya atau yang sudah dipanaskan, mendeteksi protein kedelai dalam produk-produk daging ya yang contohnya misalnya soy flour dalam sosis dan lain sebagainya. Limit deteksinya ini bisa kita lihat sendiri ya, masing-masing punya deteksi yang berbeda-beda dan di sini jenis antigennya juga yang dideteksi juga bisa beda-beda. Ada serum albumin, ada sarcoplasmic extract, glukoprotein, desmin ya. Kemudian serum albumin untuk cattle, horse dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah ada produk ELISA yang bukan produk ya, kit ya, nama ini kit untuk mendeteksi keberadaan daging babi untuk produk makanan yang sudah diolah atau sudah dimasak ya. Jadi kita bisa menggunakan kit ini ya. Kemudian ada lagi yang lebih mudah. Ini saya sudah pernah mencoba juga ya. Ini adalah kit untuk mendeteksi adanya DNA, adanya cemaran babi pada produk-produk daging ya dari SEMA rapid test. Jadi dia bentuknya seperti test kit gitu ya. Dan harganya juga lumayan mahal sih, itu per satu kali tes itu 250.000 kalau tidak salah ya. Tapi isinya sih kalau nggak salah ada sekitar berapa gitu ya untuk mengecek keberadaan DNA sapi, protein babi dengan protein yang lain gitu ya. Jadi kita tinggal mencelupkan saja karena di sini tekniknya adalah imunokromatografi. Jadi pertama sampel kita ekstrak proteinnya, lalu kita tambahkan dengan larutan buffer ya. Setelah itu kita celupkan test kit ini, lalu nanti kita tunggu sekitar kurang lebih 3 sampai 5 menit. Kalau nanti yang hasilnya itu negatif, di sini hanya ada satu garis. Tapi kalau yang hasilnya positif, nanti dia akan ada 2 garis. Ya, ini untuk membedakan adanya cemaran daging babi dalam produk-produk hewan. Nah, ini sudah diaplikasikan ya oleh beberapa lab ya untuk screening awal apakah suatu produk itu mengandung daging babi atau tidak. Kemudian tadi untuk ELISA sudah ya. Untuk spektro ya bisa dengan menggunakan NMR dan lain sebagainya. Ya. Intinya sih sebetulnya banyak aspek metode yang sekarang dikembangkan untuk pengujian ke arah analisis halal ini ya. Tapi basisnya tadi harus bisa tervalidasi dengan baik karena ini syarat dari salah satu kriteria akreditasi laboratorium tadi ya. Jadi kalau misalnya tidak tervalidasi ya nggak bisa digunakan gitu ya. Termasuk juga untuk metode-metode yang sudah baku ya, seperti tadi PCR, ELISA dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga misalnya kita menggunakan elektroforesis untuk mendeteksi perbedaan sumber asal gelatin ya, antara pork gelatin dengan beef gelatin. Nanti kita bisa lihat perbedaannya di sini. Lalu kita bandingkan nanti profilnya dengan menggunakan spektroskopi massa ya. Nah, ini yang pernah saya lakukan dalam penelitian tentang halal science atau riset halal ya. Anda bisa baca di Jurnal Food and Pharmaceutical Science tahun 2013. Saya melakukan penelitian tentang perbedaan
gelatin sapi dengan gelatin babi berdasarkan hasil uji spektroskopi dan elektroforesis. Jadi di sini kita bisa melihat ya, kalau gelatin itu kita hidrolisis dengan menggunakan pepsin, lalu kita analisis dengan elektroforesis, ternyata untuk gelatin sapi itu tidak muncul protein di sekitar 23,4, tapi untuk protein babi ada. Jadi ini sebagai biomarkernya. Kemudian yang di 36 juga di DNA di protein babi itu tidak muncul, di sapi tidak. Nah, ini menjadi hal yang menarik ya untuk bisa kita analisis perbedaan sumber asal gelatin itu. Kemudian ketika kita bandingkan profil spektrum FTIR-nya dengan menggunakan alat spektroskopi FTIR, ternyata juga ada perbedaan antara gelatin sapi dengan gelatin babi dan gelatin ikan misalnya. Ini kita bisa lakukan penelitian yang semacam itu ya untuk bisa membedakan sumber asal gelatin. Oke, kalau ada yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang halal, silakan Anda bisa menghubungi saya. Saya siap untuk membantu Anda mencarikan topik penelitian, atau kalau Anda sudah punya topik penelitian yang bisa dipelajari atau bisa diuji di laboratorium, itu juga satu hal yang bisa diaplikasikan dalam penelitian tugas akhir Anda ya. Jadi belum banyak sih riset-riset yang terkait dengan halal. Terakhir saya melakukan pengujian validasi metode untuk membedakan protein dari sosis sapi, sosis ayam, dan sosis kambing ya. Jadi nanti bisa dideteksi atau adanya perbedaan-perbedaan di antara ketiganya itu dari profil protein. Kemudian di tahun 2016 saya juga sudah melakukan penelitian tentang membedakan penyembelihan stunning dengan yang non stunning ya, dari profil proteinnya apakah ada perbedaan atau tidak. Baik, mungkin untuk sementara itu dari saya ya untuk presentasi hari ini berkaitan dengan halal laboratory management. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya atau berdiskusi sebelum saya akhiri. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. No komen semua ini? Atau tidak paham apa yang saya jelaskan tadi? Gimana, apakah sudah paham tentang beberapa metode yang diaplikasikan dalam pengujian halal di laboratorium? Nanti kalau saya kasih soal di ujian, nanti semua ya, tidak ada yang bertanya lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa Anda buat resume seperti biasa ya untuk tugas individu hari ini, diupload di kolom tugas AIS ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita sudah mulai presentasi mengenai studi kasus sistem jaminan halal ya tadi untuk produk makanan siap saji yang ada di daerah sekitar Anda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.